Hari ini kita mau bahas tentang sesuatu prinsip yang penting, jadi ini pelajaran ya. Gini, seringkali kalau kita di dalam gereja, kita dikasih khotbah 40 menit. Terus disebut misalnya keselamatan, Tuhan sudah menyelamatkan kita, bla 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 segala macam. Kita mungkin nggak pernah ngurutin gitu ya. Prosesi keselamatan saya sampai pada akhirnya tuh apa sih yang dijelaskan sama Alkitab secara komprehensif. Akhirnya kita dengar khotbah-khotbah sepenggal-sepenggal, kita makin bingung. Apa ya, saya di mana posisi saya harus ngapain gitu ya. Mudah-mudahan saya berdoa hari ini dapat penjelasan. Ini sebenarnya pelajarannya panjangnya luar biasa. Ya, jadi judulnya gini, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Kita mau bahas dibenarkan saja, itu bisa 1 jam. Kalau kita mau bahas secara komprehensif. Jadi saya akan rangkumkan semuanya secepatnya dalam waktu 20 menit. Kalau Bapak Ibu mau slide ini silakan, saya udah buat ini buat Bapak Ibu, nanti tinggal minta sama multimedia. Tinggal dikasih, itu semuanya dalam bentuk digital ya. Dan bayar 1 juta, I'm just kidding. Bercanda, aduh ampun deh, serius banget sih. Bayar royalty. Aduh, dasar orang India ya. Otaknya dagang terus. Bayangin saya India, istri saya Cina, dagang kan. Makanya pasar baru mau kota deket-deketan, sebelah-sebelahan. Karena orang Cina sama orang India begini. Yang satu dagang kain, satunya dagang yang lain, ya kan? Gitu. Oke, jadi gini, ini yang di awal. Jadi proses kita nih ikut Tuhan, proses kita datang kepada Yesus, itu selalu waktu kita terima Dia sebagai Juru Selamat, itu namanya proses dibenarkan. Oke. Dibenarkan, setelah kita dibenarkan, sekarang nih semua di sini sudah terima Yesus ya, saya percaya ya. Yang sudah terima Yesus hari ini semua Bapak Ibu mengalami proses yang namanya dikuduskan. Tiap hari dikuduskan. Nanti proses yang terakhir itu namanya dimuliakan, itu akan terjadi setelah nanti kita absent from the body. Jadi di titik di mana kita menutupkan mata di bumi ini, di titik yang sama, di detik yang sama kita ada di pangkuan Bapa di sorga. Kenapa? Karena kematian gak berkuasa atas Bapak Ibu dan saya. Karena kematian sudah dikalahkan sama Yesus. Luar biasa kan? Itu nanti, itu kamu, aduh kamu lucu banget, gemes liatnya. Saya jadi salfok langsung lihat dia. Dan itu nanti proses dimuliakan. Oke, proses sekarang ini yang kita perlu mengerti, kalau kita gak ngerti dasarnya saya sudah dibenarkan, kita hidupnya pasti penuh dengan tuduhan. Karena itu yang diserang sama iblis. Jadi bayangin ya, orang sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, hidupnya merasa tertuduh sekali karena dia nggak pernah ngerti bahwa dia sudah dibenarkan. Kata dibenarkan tuh luar biasa, artinya justified bahasa Inggrisnya. Justified itu artinya secara hukum kamu sudah dibenarkan, justified. Nah sekarang gini, kalau misalnya saya berbuat salah, terus saya harus dihukum selama misalnya 3 tahun di penjara. Terus tiba-tiba ada orang datang kepada saya bilang begini, mau nggak saya yang jalanin hukuman kamu? Terus saya bilang, wow, maulah gitu. Jadi kamu nggak usah di dalamnya. Tetapi kan ada namanya hukuman. Hukumannya harus dijalankan. Tetapi orang itu bilang ini, kamu nggak harus jalankan hukumannya, yang jalankan hukumannya saya. Hukumannya tetap harus dijalankan, nggak akan dihapus hukumannya. Nggak bisa dihapus hukumannya. Terus kita bilang oke, kemudian dia bilang oke, saya akan lakukan hukumannya. Nah, dia jalanin hukumannya 3 tahun. Di mana? Di penjara. Kita nggak di penjara loh, kita di luar kan. Nah, kapan hukuman itu selesai tuntas dilakukan, yang namanya justified, itu ketika orang itu keluar dari penjara setelah 3 tahun. Betul nggak? Betul ya? Nah, kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian, itu adalah proses di mana kehidupan manusia di justified. Harusnya kita yang dihukum, yang jadi dihukum adalah Dia. Yesusnya dihukum, Yesusnya ditimpakan semua dosa-dosa manusia atas Dia yang menjalankan hukuman itu di kayu salib, kan upah dosa ialah maut. Dia menghadapi maut dan bahkan Dia mengalahkan maut. Setelah selesai Dia keluar dari kuburnya, di proses itu manusia di justified. Yang harusnya kita dihukum, hukumannya selesai. Selesai artinya, makanya di kayu salib Dia bilang apa? Selesai, sudah selesai. Itu kalimat seringkali hanya dibaca begitu aja. Saya masih menjumpai orang Kristen yang hidupnya di dalam tuduhan demi tuduhan. Hidupnya di dalam penghakiman demi penghakiman. Bahkan, Pak tolong ke rumah saya Pak. Kenapa? Tolong doakan masih ada kutuk keturunan. Kutuk keturunan? Dari mana kutuk keturunan?
Kamu anak Tuhan, sudah percaya Yesus, sudah, tapi masih ada kutuk keturunan, Pak, kami perlu dilepaskan. Sedih saya dengar kayak gitu-gitu. Selesai artinya tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, tidak ada penuduhan, tidak ada kutuk keturunan. Selesai udah. Kalau masih mau percaya sama gitu-gituan ya terserah dia lah. Nah orang yang masih diganggu adalah orang yang biasanya masih simpen-simpen jimat gitu-gitu di rumahnya. Ya diganggu lah sama iblis, simpen-simpen kuasa gelap, main-main sama kuasa gelap. Ya jelas aja hidupnya terganggu ya. Oke, mudah-mudahan selesai dalam waktu yang singkat, kalau enggak nanti Bapak Ibu tinggal baca sendiri. Saya sengaja tulis kata-kata ini supaya Bapak Ibu bisa belajar juga nanti kalau ambil ini ya. Dibenarkan berkaitan dengan pernyataan Allah tentang orang berdosa. Ya, bukan perubahan apapun dalam diri orang berdosa. Ya, setelah dibenarkan tidak menjadikan seseorang itu kudus. Itu hanya menyatakan dia tidak bersalah di hadapan Allah karena itu diperlakukan sebagai orang kudus. Ya, perubahan yang sesungguhnya. Jadi waktu terjadi di awal itu hukumannya diambil semuanya kita dibenarkan, tetapi kemudian terjadi begini, perubahan yang sesungguhnya menuju kekudusan dalam diri orang berdosa terjadi melalui proses pengudusan. Proses pengudusan sekali lagi kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri. Yang menguduskan diri kita itu adalah Tuhan setiap hari. Kita nggak akan pernah bisa sempurna, tidak akan bisa sempurna. Nanti mungkin ada pertanyaan kalau saya bisa duluan kasih tahu, mungkin ada kalimat-kalimat di Alkitab yang membingungkan. Misalnya gini. Kamu harus kudus, kamu harus sempurna, itu bahasa Alkitabnya. Karena Tuhanmu sempurna, ya kan? Matius 5:48 kalau nggak salah. Itu kita pasti stres bacanya, saya harus sempurna, gimana saya sempurnanya enggak. Itu bahasa aslinya, makanya harus dibuka bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya. You shall be perfect. Itu kalimat bahasa Inggrisnya. Kamu akan disempurnakan karena Tuhanmu sempurna, gitu loh. Jadi terus kalimat lagi yang susah-susah yang misalnya kita suka salah ngerti. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Kita berpikir saya harus berupaya supaya saya nanti dapat keselamatan. Tidak, kita sudah dapat keselamatan. Mengerjakan keselamatan artinya working out, bukan working for. Working for itu berarti saya mengupayakan diri saya untuk dapat keselamatan. Udah dapat, udah dikasih. Sekarang saya mempertahankan keselamatan itu, gitu loh. Saya harus olahraga. Saya harus jaga tubuh saya misalnya. Kita harus jaga makan toh. Kalau salah makan, bahaya kan? Coba makan gorengan tiap hari. Pasti jebol badannya. Nah, biasanya kalau gorengan kelihatan ya. Tapi ada satu gorengan yang nggak kelihatan, yaitu donat. Karena kelihatannya bagus ya. Dan ada satu donat, namanya triple coklat yang dijual di Dunkin Donuts. Saya suka coklat ya. Rotinya coklat, atasnya coklat, dalamnya Nutella. Saya kalau lewat Dunkin Donut, ya, saya bahasa roh biasanya. Karena si triple coklat itu dia akan panggil-panggil. Dan dia panggilnya sangat lembut dan dia biasanya begini, Bill. Salahnya saya iyain, saya tanggepin. Sambil jalan nih, Dunkinnya di situ, sambil jalan, udah mau jalan, udah mau lewatin. Kau udah lama gak mampir, Bill. Udah deh jangan banyak ngomong deh gitu. Kamu gak kangen sama aku? Bentar aja Bill lihat aku gitu. Akhirnya belok toh. Lihat aja ya, iya ya ampun ribet amat sih kamu gitu. Saya akhirnya pandang-pandangan sama dia kan. Mbak, dua. Akhirnya gak cuma lihat-lihatan, akhirnya dibeli. Dan Dunkin Donuts jual kopi toh. Saya pesan, Mbak sekalian double espresso, oke? Saya gigit itu Dunkin Donut, itu Nutella meleleh di mulut toh. Tunggu bentar, masih ada rasa coklat, hajar espresso. Di saat seperti itu, orang mau telepon dari manapun gak akan saya angkat. Kecuali kamu sayangnya, saya takut. Takut juga. Itu luar biasa, cuman kalau saya makan itu tiap hari, kelarlah tubuh saya, betul gak? Nah, sama juga sama jiwa sama roh. Jiwa sama roh butuh makanan yang sehat, yaitu adalah firman Tuhan, gak bisa yang lain. Firman Tuhan yang memerdekakan, firman Tuhan yang mengandung kebenaran, yang memerdekakan hidup manusia. Dan kalau kita nggak ngerti itu, kitanya jadinya sakit. Jiwanya bisa sakit, rohnya juga akhirnya yang sudah ditebus, rohnya yang sudah lahir baru, ingat ya yang lahir baru itu adalah rohnya, bukan jiwanya, bukan tubuhnya. Ya, rohnya lahir baru. Lambat laun kita nggak ngerti pesan-pesan Tuhan, karena kita nggak pernah didetox, karena kita nggak pernah makan makanan rohani. Mazmur mengatakan begini, aku mau menyambut fajarku dengan janji-janjimu. Dengan kata lain, aku mau mendahului semua keputusanku dengan firmanmu. Ya, itu yang dikatakan. Oke, coba kita lihat slide berikutnya ya. Ini dikatakan begini. Apakah pembenaran itu adil? Jika dia kudus, bagaimana Allah dapat mengampuni orang yang berdosa dan yang bersalah? Jawabannya adalah pembenaran tidak membenarkan dosa kita. Ingat itu.
Kita dibenarkan sama Tuhan ya. Kita terima dia. Itu bukannya berarti dosa kita dibenarkan. Oh yang kamu lakukan tuh oke kok nak. Enggak oke. Enggak oke. Dosa itu selalu ada akibatnya. Akibatnya adalah diri kita menghadapi maut tadinya. Tapi kita sudah terima Yesus. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika orang percaya yang sudah terima Yesus jatuh dalam dosa? Oke, jatuh dalam dosa bukannya berarti hidup dalam dosa. Orang ada yang sengaja hidup dalam dosa. Nah semua dosa yang dilakukan, baik itu sembunyi-sembunyi atau yang terbuka, udah pasti akan melukai orang lain. Potensi melukai orang lain, nggak mungkin enggak. Jadi dosa itu nggak bisa dibenarkan dosanya, ya. Makanya jangan main-main sama dosa. Nah, apa akibatnya ketika orang percaya yang sudah percaya sama Yesus jatuh dalam dosa? Dosa selalu ada akibatnya. Akibat daripada dosa itu bukan hukuman Tuhan hari ini bagi semua orang percaya. Catat itu baik-baik. Tuhan nggak mau hukum manusia. Jadi Pak, kalau misalnya ada dosa terus kemudian ada akibat yang buruk, itu apa? Karena ulahmu sendiri. Contoh, saya punya teman umur 21 tahun, pengerja gereja, cowoknya WL, ceweknya pengerja gereja lah kalau nggak salah gitu. Tiba-tiba hamil di umur 21 tahun. Waktu hamil ini anak datang kepada saya. Ya, datang kepada saya, dia bilang begini, aduh saya belum kasih tahu orang tua, saya belum kasih tahu pendeta, saya minta pendapat gimana ya Pak, saya takut nih, kenapa? Ini pacar saya hamil, aduh. Terus dia panik kan, dia sempat ngomong gini, Pak tahu kita berdoa ya Pak, kita bersepakat ya Pak, saya percaya sama mujizat Tuhan. Mujizat apa? Besok pagi kalau pacar saya bangun, hamilnya hilang dalam nama Yesus. Hampir saya jitak. Emangnya lu pikir tuh tumor dalam dia punya rahim? Itu karena ulah lu sendiri kan? Nah oke, singkat cerita ya, akhirnya semua tahu toh. Nah waktu semua tahu, mereka akhirnya nikah di masa muda kan, mereka malu, betul? Mereka kemudian mengalami yang namanya kesulitan ekonomi, karena mereka menikah muda, yang tadinya mau sekolah, mau kerja nggak bisa, ya kan? Mereka mengalami kesulitan dalam hidupnya selama beberapa tahun pertama. Apakah itu hukuman Tuhan? Bukan. Bukan, Tuhan tidak menghukum hari ini. Jadi jangan pernah ngomong gitu lagi. Itu akibat ulahnya dia, jadi semua dosa itu ada akibatnya gitu loh. Contoh, papa saya misalnya kasih saya obat merah, Bill ini obat merah jaga ya, hati-hati loh kamu, kalau ada apa-apa ini obat merahnya. Papa pergi, mama pergi, saya loncat-loncat dari balkon, saya jedok-jedokin kepala ke tembok sampai berdarah-darah. Terus adik-adik saya bilang ini, lu kenapa sih Bill kayak gitu? Tenang aja, kan ada obat merah. Saya adalah orang terbodoh di dunia. Saya mengeksploitasi obat merah. Saya mengeksploitasi kasih karunia Yesus bagi hidup saya. Jadi dia udah berikan keselamatan, dia berikan semua pengampunan, darahnya menghapus dan lain sebagainya. Saya bilang gini, udahlah kan ada kasih karunia Tuhan. Ketika saya lakukan itu, saya pasti ada lukanya toh. Luka itu adalah luka yang sakit yang saya tanggung sendiri pertama. Oke deh, misalnya darah Yesusnya atau obat merahnya menutup lukanya. Besok ada boroknya kan, kelihatan sama orang. Kenapa loh baru jatuh? Yang malu siapa? Saya. Yang nanggung siapa? Saya. Yang bodoh siapa? Saya. Jangan salahin Tuhan. Jadi ini pemikiran ini harus kita mengerti dulu. Tuhan tidak menghukum saya. Makanya Roma 8 ayat 1, there is no condemnation. Itu bahasa aslinya there is no, tidak ada penghukuman, penghakiman, tidak ada penuduhan. Itu maksudnya Roma 8 ayat 1. Oke, kita terusin ya. Oke, yang berikutnya. Ini nanti Bapak Ibu tinggal baca sendiri, semuanya ada di sini. Ini awalnya nih, sebelum kita dapat memahami arti berdamai dengan Tuhan, kita harus menyadari bahwa manusia dalam kodrat alami kita adalah musuhnya Tuhan. Wow, kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, karena kita mewarisi kodrat berdosa dari orang pertama kita Adam, itu sebabnya hari ini waktu kita lahir, siapapun lahir di dalam dunia ini, mereka berdosa. Statusnya berdosa, udah. Karena di awal ini. Sebab itu ayat Roma 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang loh, lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa. Menjalar udah kemana-mana. Makanya di situ setiap manusia harus mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana Pak kalau seorang anak akhirnya meninggal sebelum dia punya kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, dia masuk kemana Pak? Jawaban saya, Tuhan kita adalah hakim yang adil. Oke? Nanti semuanya diperhitungkan sama dia.
Jadi Pak, kepastiannya masuk mana? Ya tanya aja sama Tuhan, saya bukan hakimnya soalnya, ya. Please deh. Seolah-olah kayaknya hamba Tuhan punya jawaban semuanya ya Pak. Pak, kira-kira di sorga gimana? Maaf, saya belum pernah ke sana. Kalau saya udah pernah ke sana, saya kasih tahu. Saya nggak tahu gitu loh. Tapi yang saya tahu pasti ada kepastian di dalam Kristus. Amin. By the way, kalau ada yang tanya ada pernikahan di dalam sorga, nggak ada ya. Baca Matius 22. Matius 22 itu jelas banget dikatakan di situ bahwa di dalam sorga tidak ada pernikahan. Karena Yesus dicobai sama orang-orang Saduki pada saat itu. Dicatat dengan jelas, nggak ada. Jadi kalau ada pernyataan kayak begini, biasanya ada dua orang yang punya perasaan berbeda. Yang punya pernikahan baik-baik saja akan bilang gini, ya sayang nanti kita udah nggak suami istri dong. Tetapi suami istri yang sedang bertengkar, enak banget nanti sorga ya. Lu bukan jadi istri gue lagi, lu bukan jadi suami gue lagi, kelar kita. Jadi pasti ada dua perasaan, tetapi betul itu tidak ada pernikahan di sorga. Nanti satu hari kita bisa membahas tentang akhir zaman, ada urutannya, apa yang terjadi. Mungkin pernah bertanya juga, kerajaan 1000 tahun itu apa? Rapture itu apa? Itu ada urutannya. Ya. Kalau nggak salah ada 13 sampai 14 itu nanti satu hari kita bisa bahas. Itu seru juga sih. Tapi kembali lagi, itu kan tafsiran-tafsiran manusia yang ada di Alkitab, ada yang absolut, ada yang tafsiran. Itu akhir zaman. Kita kalau belajar eskatologi seperti itu, kira-kira begitu ya. Oke, kita dilahirkan dengan kecenderungan untuk menyenangkan diri sendiri dan menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Sifat pemberontak itu membuat kita berselisih dengan pencipta kita yang sempurna. Sifatnya yang adil tidak dapat mengabaikan dosa kita. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Ingat, proses di awal terima Yesus kita dibenarkan, kemudian kita dikuduskan, yang terakhir kita dimuliakan. Lihat ayat ini, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Berarti nanti ketika masuk ke dalam proses kemuliaan, itu adalah proses di mana ketika kita meninggalkan tubuh yang fana ini, kita dapat tubuh yang mulia, yang tidak akan pernah sakit, yang tidak akan pernah keluar air mata, yang tidak pernah akan merasakan sedih atau apapun dalam hidup ini lagi. Itu namanya tubuh kemuliaan. Makanya kehilangan kemuliaan, karena telah terjadi kehilangan kemuliaan, hari ini kita nangis, kita sedih, kita kesal sama orang, kita ada rasa benci mungkin, kemudian kita ada penyakit juga di dalam tubuh kita. Nanti, kan kehilangan kemuliaan diberikan lagi, itu proses yang terakhir. Jadi waktu kita bersama dengan Dia, kemuliaan Tuhan kembali diberikan dalam hidup kita. Nah, karena yang lahir baru adalah rohnya, jiwa in progress, setiap hari masih bergumul, tubuhnya tubuh yang fana juga. Gitu loh. Ya, itu sebabnya hari ini patut kita mengerti bahwa ini prosesnya ketika kita terima Yesus dibenarkan ini dulu. Ya, oke, selanjutnya. Ini upah dosa, udah jelas sekali ya, ialah maut, tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak dapat menciptakan kedamaian dengan Tuhan karena usaha terbaik kita pada hari ini, terbaik kita tidak lebih baik dari kain kotor dibanding dengan kekudusannya. Jadi orang agamawi akan bilang apa? Saya harus melakukan ini, melakukan itu supaya nanti Tuhan berkenan. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Makanya ada orang ngomong begini, ini salah banget nih. Saya harus hidup taat supaya saya kudus. Nggak bisa. Saya hidup taat karena saya sudah dikuduskan. Itu yang benar. Jadi hati-hati dengan pernyataan-pernyataan itu ya. Itu kalau enggak nanti merasuk dalam hidup kita, kita jadi kebingungan. Saya harus hidup taat supaya saya kudus. Enggak. Saya hidup taat karena saya sudah dikuduskan. Karena kita nggak mampu menguduskan diri sendiri. Dengan perbuatan kita. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yesaya 64 ayat 6. Jelas sekali. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apapun perbuatan ritual tata ibadah kita yang kita pikir akan menyenangkan hati Tuhan, kain kotor. Kalau tidak disertai dengan pertobatan. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, dalam keadaan berdosa kita tidak dapat didamaikan. Kita tidak dapat berdamai dengan Allah. Sekeras apapun kita berusaha. Itu sebabnya Tuhan mengambil inisiatif untuk mengupayakan perdamaian dengan kita dengan mengutus putranya ke bumi. Yesus menjalani hidup yang sempurna, penyalipannya menebus semua dosa dan semua orang yang percaya kepadanya menjadi selamat di dalam Dia. Bayangin ya, semua agama pasti punya Tuhannya, betul. Semua agama. Semua agama akan melakukan ritual-ritual untuk datang kepada Tuhannya dan berharap Tuhannya menjawab doa dia. Betul ya? Semua agama begitu. Termasuk agama Kristen. Termasuk agama Kristen. Makanya orang,
Kamu pelayanan dong, nanti biar kamu diberkati, biar Tuhan berkenan sama kamu. Ayo dong, kamu harus berikan yang terbaik supaya nanti Tuhan berkenan dan kamu diberkati dan lain sebagainya. Akhirnya kita datang ibadah untuk dapat perkenanan Tuhan, kita datang ibadah untuk mendapatkan persetujuan, validasi, dan doa kita dijawab. Kebalik toh? Kebalik. Karena kekristenan gak begitu. Satu-satunya Tuhan dari semua Tuhan yang diklaim di bumi ini, yang turun dari tahtanya menghampiri manusia dan bilang begini, saya mau membuat hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan diperdamaikan. Itu hanya Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Dia datang, dia memperdamaikan, dia yang tebus, dia yang lakukan prosesinya semuanya. Dia cuma bilang gini sama kita, sekarang kamu terima saya dengan iman, bukan dengan perbuatan. Karena dengan perbuatan kamu, apapun yang kamu pikir itu paling terbaik yang kamu bisa berikan buat saya, itu kain kotor di depan mata saya. Gak bisa. Makanya di kitab Timotius ngomong gini, jangan melakukan ibadah untuk memperoleh keuntungan. Tetapi lakukan ibadahmu dan selipkan di dalamnya semua ucapan syukur. Dengan demikian engkau mendapatkan keuntungan. Kemarin, saya berjumpa dengan beberapa hari lalu, saya berjumpa dengan seorang bisnismen yang sedang hancur usahanya, baru hancur lah usahanya. Dia mulai lagi dari bawah. Saya paham lah, dia sedang bertumbuh di dalam kerohanian dia. Itu sebabnya saya mengucap syukur juga, saya nggak menghakimi dia. Itu sebabnya saya mengucap syukur ketika dia membuat pernyataan ini, saya bisa ngajarin dia yang benar. Karena dia ngomong gini sama saya. Saya nggak sedih sih, karena saya tahu dia lagi bertumbuh ya. Dia nggak ngerti. Dia ngomong gini, Pak, kalau saya udah ikut Tuhan, berarti ntar saya bisa balik lagi kayak dulu Pak. Kaya lagi kayak dulu. Gak gitu caranya Pak. Kalau sampai Bapak gak kaya lagi seperti dulu gimana? Loh, katanya ikut Tuhan enak, begini, begitu. Gak bisa. Gak bisa kita lakukan ibadah bawa keuntungan. Emangnya dia dewa, saya dukunnya. Ya kan gak bisa. Gak bisa begitu. Jadi kalau sampai nanti Bapak biasa-biasa aja dan lain sebagainya, bukan itu yang dikejar. Makanya nanti kita juga bisa belajar ya, ada nilai-nilai dunia, ada namanya materialisme, hedonisme, relativisme, sekularisme, apalagi itu. Banyaklah hal yang pemahaman dalam dunia yang salah. Materialisme misalnya, orang menganggap materi dalam hidupnya itu Tuhannya dia. Itu membawa kesenangan bagi dia. Hedonisme itu adalah orang yang mengejar kesenangan dalam hidupnya dan itu menjadi Tuhan atas hidupnya. Oh, pragmatisme ini bahaya banget, itu sangat-sangat mengerikan. Pragmatisme itu biasanya terjadi sama orang-orang yang sudah berlimpah dengan harta dan uang. Dia akan katakan begini, saya pakai cara saya, lihat saya nih berhasil. Saya pakai cara saya ini berhasil kok. Caranya dia, walaupun di tengah-tengah caranya dia itu sampai dia kehilangan teman dan lain sebagainya, bagi dia itu cara saya. Cara leadershipnya dia begitu, dia gak peduli orang yang akhirnya kecewa sama dia, kepahitan sama dia gak peduli. Pragmatisme. Karena itu adalah sesuatu yang baik buat saya. Dia nggak ngerti, baik itu belum tentu benar. Jadi dia selalu ngomong, ya udah saya udah begitu kok caranya, bukti saya berhasil, bukti saya kaya. Makanya orang-orang seperti begitu yang bergelimpangan dengan harta, dengan jabatan, status, ketenaran dan uang, susah percaya sama Tuhan. Pragmatisme soal pikirannya. Lihat dong saya. Saya di atas segala-galanya, saya di atas manusia-manusia yang lain. Saya berhasil kok. Nah, orang-orang seperti begitu akhirnya menjadikan gaya hidupnya, semua caranya dia, Tuhannya dia, pragmatisme udah. Ini pemahaman dunia loh. Dan ini kalau kita nggak mengerti dengan benar, pikiran kita nggak pernah diubahkan sama Tuhan akhirnya. Itu sebabnya orang-orang seperti begini datang kepada Tuhan, dia pengertiannya adalah Tuhan membawa keuntungan bagi saya. Kayak orang nyembah dewa aja. Di dalam kekristenan kan begitu, makanya ada yang namanya disebut Injil kemakmuran. Ada satu pendeta ya, saya nggak bisa sebut namanya. 15 tahun yang lalu, gereja besar. Dia bilang gini sama saya, Bill, tolongin gereja saya. Kenapa? Karena saya salah ngajar. Saya bilang kenapa? Salah ngajar apa? Saya terlalu banyak ngajarin kemakmuran-kemakmuran, jemaat saya nggak bertumbuh. Tolong bantuin saya ngedetox pikiran mereka. Saya ngelihat sosok pribadi yang satu-satunya pernah saya jumpai selama 28 tahun pelayanan saya. Saya begitu hormat sama dia. Seorang hamba Tuhan
yang mengakui saya salah ngajar selama ini. Ada satu lagi gereja, ya, waktu saya lagi COVID kemarin. Tiba-tiba habis selesai pengambilan taping ya di gerejanya, karena kan taping terus di-upload ya di sosial media. Saya dibawa ke kantornya mereka. Mereka bilang ini, Pak, tolongin kami ya Pak, ini gereja lain lagi. Kami salah ngajar. Kenapa? Kami diteleponin sama jemaat, mereka marah-marah Pak. Marah-marah kenapa? Karena selama COVID kan ada yang meninggal, usaha pada bangkrut. Mereka tahu nggak teleponnya ngapain? Mana? Katanya kamu Tuhan Yesus bisa memberikan ini, memberikan itu. Mana? Mereka melihat Yesus itu sebagai dewa. Dewa udah. Mana? Saya udah kasih ini, saya udah kasih perpuluhan saya. Mana kamu katanya suruh gini. Mana katanya Tuhan tolong. Tuhan nggak tolong tuh keluarga saya mati. Ayo. Pemahamannya ngawur semuanya. Siapa bilang ikut Tuhan terus nggak ada pergumulan dalam hidup ini? Selama kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Bisa aja terjadi. Tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka dalam hidup ini. Karena kita punya kepastian kemana kita pergi nantinya. Hidup ini cuma 70 kalau kuat 80 tahun. Di detik kita masuk ke dalam kekekalan, pasti banyak orang yang akan mengatakan begini, nyesel ya aku dulu banyak komplain. Kalau aku tahu hari ini kekekalan segini indahnya, ngapain dulu aku komplain ya? Kita kan nggak bisa lihat kekekalan nanti. Kita hidup cuma sementara loh, 70 kalau kuat 80 tahun, Mazmur 90 ayat 10. Ajari aku menghitung hari-hariku, supaya aku bertindak bijaksana. Supaya aku berpikir bijaksana. Rugi makanya orang yang tidak mengucap syukur dalam hidupnya. Rugi. Kehilangan banyak hal, kehilangan banyak momen akhirnya. Itu yang Alkitab sedang ajarkan kepada kita, ya. Oke, kita teruskan. Karena kita telah dibenarkan sama iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, salah satu yang ditinggalkan sama Yesus di Yohanes 14 bukan sekedar hanya Roh Kudus saja, tapi dia bilang aku telah tinggalkan damai sejahtera untuk kamu. Karena saya adalah Raja Damai. Saya yang memperdamaikan kamu sama Tuhan. Saya yang naik ke kayu salib dan saya perdamaikan kamu dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan gak murka. Ini lagi, sekali lagi, kalimat-kalimat seperti begini jangan pernah dikatakan oleh mulut kita. Tuhan marah sama saya Pak, Tuhan murka. Gak ada kayak gitu. Itu kalimat yang paling salah. Udah gak ada, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka. Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya. Ketika dia disiplin anaknya, bukan dia marah. Dia gak marah sama kita, dia gak murka sama kita. Kita dikasihi sama dia. Itu Tuhan kita. Jadi kita harus ngerti dulu prinsip ini. Prinsip saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan saya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas. Jelas sekali. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini prinsip-prinsip kayak begini saya rindu supaya kita juga hati-hati dalam perkataan kita. Ya ketika kita berinteraksi sama orang percaya, jangan pernah ngelakuin atau mengatakan kata-kata seperti begitu. Misalnya gini, yang seperti saya katakan tadi, saya mau melayani Tuhan supaya saya diberkati. Kalau saya ikut Tuhan nanti saya bisa kembali ke dalam posisi yang dulu. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Bilangnya begini, ketika saya ikut Tuhan, apapun yang saya akan alami, saya akan kuat karena di dalam kelemahan saya, kekuatan dia nyata. Ketika saya diproses sama dia, saya menjadi orang-orang yang lebih daripada kemenangan. Karena saya sudah diberikan status anak ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu posisi saya di hadapan dia. Saya akan hadapin masalah, ketika saya hadapin masalah, saya hadapinnya sama dia. Karena tangan saya dipegang sama dia. Alkitab mengatakan dia maha hadir. Dan di Ulangan 8 dikatakan dia ada di hari ini, dia ada di hari esok. Itu kemahahadirannya Tuhan tuh begitu. Dia pegang tangan kita hari ini, dia ada di hari Minggu besok menyiapkan yang terbaik bagi kita. Itu kemahahadirannya Tuhan loh. Ya, jadi ketika prinsip ini kita mengerti, kita nggak akan keluarin kata-kata kayak gitu-gitu lagi. Aduh Tuhan lagi marah nih sama gue nih, makanya gue lagi ngalamin ini. Jangan ngomong gitu. Itu hal-hal yang sangat salah. Terus doanya gini, Tuhan layakan aku. Udah, Tuhan bilang, aduh ampun, udah. Ngapain sih minta-minta dilayakan? Terus ada lagi doa-doa syafaat gini, Tuhan jangan tinggalkan aku Tuhan. Tuhan gini, baperan banget sih. Aku udah kasih Roh Kudusku gak pernah tinggalin kamu nak. Tapi aku gak rasa hadirat Tuhan, itu salah kamu sendiri karena hadirat aku gak bisa dirasakan pakai emosi. Sesekali emosi kamu tersentuh, tetapi seringkali juga gak kerasa di emosi kamu, bukannya berarti aku gak ada. Bulan lalu, saya lagi nge-gym. Tiba-tiba saya lupa, belum masukin renungan harian di IG saya. Jadi saya buru-buru masuk IG dan seperti biasa FYP keluar, terus keluarlah video seorang namanya Omar Cruz. Dia nyanyi di dapurnya dia sebuah lagu dalam bahasa Spanish.
Ambil ngaduk-ngadukin kopinya, ada anak sama istrinya di belakang. Dia nyanyi begitu powerful dalam bahasa Spanish, saya juga gak ngerti bahasanya. Saya tiba-tiba burst nangis di gym. Langsung ke toilet dong. Saya bilang gini, Tuhan, udah, Tuhan, udah. Langsung nge-gym dulu Tuhan, udah dong, muka gue serem Tuhan, masa gue nangis, diliatin orang malu lah Tuhan. Udahlah Tuhan, nanti dulu gitu. Untung pakai topi. Gak bisa berhenti nangis. Saya selesaikan latihan saya setengah jam masih nangis, sampai dari saya nangis, sampai saya bawa mobil ke tempat parkir, bawa mobil sampai pulang, sampai masuk ke garasi saya itu 1 jam 15 menit, saya gak berhenti nangis. Masuk ke dalam dapur, ini teman-teman baik saya di sini kenal yang namanya Ibu Sal di rumah saya. Dia adalah mbak yang sudah ikut saya 25 tahun. Dan dia agak-agak galak, dia manajernya rumah lah. Anak-anak dulu pas masih kecil, kalau gak pulang jam 9 malam masih kecil-kecil belum pulang, dia akan telepon saya. Karena besok sekolah kan, dan gak tidur siang. Biasanya kalau mbak telepon sama majikan ngomongnya apa di awal? Permisi pak, maaf pak, biasa gitu-gitu ya. Oh dia gak ada. Telepon. Posisi di mana? Emangnya gue grab car, posisi di mana? Itu anak-anak gak tidur siang. Kenapa anak-anak jam segini belum pada pulang? Besok kan sekolah, cek ditaruh teleponnya. Itu anak-anak gue, kenapa lo yang sewot? Saya dimarah-marahin loh. Saya sama istri saya ketawa-ketawa aja. Karena saya tahu lah hatinya dia. Emang cara ngomongnya begitu. Saya lagi nangis ya. Sambil di mobil kan saya lanjutin tuh lagunya. Saya masuk, masih nangis saya dalam hati gini. Aduh gue mau ke kamar, gue mau doa nih langsung. Enak banget nih rasanya. Masuk ke, lewatin dapur. Dia lagi motongin bawang. Karena bawang goreng buatan dia, Nah itu kan udah pada ngerasain di rumah. The best. By the way, mereka dulu kerja di Papua, mereka bawa bawang goreng ke Papua, bayangin. Dia lagi motongin bawang, saya tuh lupa ninggalin uang belanja paginya. Sambil motongin bawang ini, uang belanja gak ditinggalin, gimana sih? Jangan lupa-lupa gitu, kenapa sih gitu? Saya dimarah-marahin sama dia. Itu lagi rasa hadirat Tuhan, gone, hilang. Apa sih mbak? Cuman lupa doa kan bisa pakai uang sendiri. Ya lain kali kan udah dipesanin dari tadi, begitu. Hilang. Kesel saya. Aduh gue mau doa jadi gak bisa tuh di kamar, kesal, jadi gak jadi akhirnya, hilang dalam sekejap. Semua yang letaknya di emosi, itu gak ada sifat kekekalan di dalamnya. Bisa hilang kapan aja, jadi gak bisa datang ke gereja ngomong ini, gue gak rasa hadirat Tuhan, kenapa? Gue gak suka lagunya. Gue gak rasa hadirat Tuhan, tadi kenapa? Abisnya pendeta tuh ngomong kebenaran, gue juga bingung. Apalagi ya, bilangin tuh sama orang-orang Grace Community, suruh kasih bedak tuh kepalanya mengkilat. Gue pusing kalau dia khotbah. Satu hari saya di lawn sebuah gereja, tiba-tiba ada orang datang ke dalam gitu. Pak Billy untuk ibadah berikutnya mau dikasih bedak. Saya kan nggak ngerti kan, saya bilang gini, nggak usah. Itu dalam hati, bedak. Kenapa kasih bedak ya? Saya baru tahu istri saya bilang gini, itu karena dimasukin ke YouTube Bill, itu kan pakai lampu, kepala kamu mengkilat. Kayak bohlam lampu kan kepala kamu. Makanya dia kasih bedak supaya ngeredam cahaya. Oh gitu. Mohon maaf ya, ini kan ada lampu. Nah, itu sebabnya kita perlu mengerti ya, yang namanya hadirat Tuhan itu sekali lagi tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Jadi nggak bisa dinilai sama perasaan, ya. Oke, selanjutnya. Oke. Karena kita telah dibenarkan karena iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Roma 5 ayat 1 kita udah baca tadi. Kemudian ini juga kita udah baca yang berikutnya. Oke. Dikatakan makanya dia adalah raja damai karena ini. Karena dia yang memperdamaikan kita. Ya ini saya udah kasih ayatnya di sini. Damai dengan Tuhan berarti hutang dosa besar kita telah dibayar dan Tuhan telah melihat kita sebagai orang yang benar. Ya ingat itu baik-baik. Setiap hari di depan dia kita adalah orang yang benar. Mau kita buat salah kita orang benar. Nah terus kita ada orang ngomong gini lagi. Oh berarti kalau saya dilihat orang benar saya buat dosa aja setiap hari. Berarti kamu tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau kamu menghargai dan kamu terima bahwa kamu yang berdosa sudah diselamatkan, kamu bisa nangis di hadapan Tuhan, kamu makin gak mau buat dosa. Kamu terima yang terbaik dari Tuhan, kamu gak mau buat dosa. Kalau kamu masih mau buat dosa, kamu berarti belum mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Kamu cuma sekedar ngomong aja terima Yesus sebagai juru selamat. Kamu eksploitasi kasih karunia Tuhan. Tapi kalau betul-betul kamu terima dia, dan kamu tahu kamu tuh adalah sebuah, istilahnya sampah lah, sampah dunia, yang diangkat jadi anaknya dia. Kamu makin gak mau buat dosa. Itu maksudnya. Ya.
Nah ini bukti-buktinya lah ya, ini ada perkataan malaikat bahwa kemuliaan Allah di sorga yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu artinya dia datang membawa damai, memperdamaikan, ini semuanya sudah ada ditulis di Alkitab. Dia adalah Raja Damai, dia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya tekankan sekali lagi, jangan pernah bilang Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan gak berkenan sama saya, Tuhan hukum saya, itu masih saya dengar kata-kata kayak begitu, udah gak ada. Gak ada kayak gitu-gituan. Yang ada adalah akibat dosa. Ya. Oke, yang berikutnya. Kebangkitan Yesus menjamin proses dibenarkan oleh Tuhan. Kalau nggak ada kebangkitan Yesus, kita nggak akan pernah bisa mengatakan bahwa kita sudah dibenarkan. Yang seperti saya katakan tadi, kalau orang udah mau mengambil masa hukuman kita 3 tahun, berarti ketika dia keluar dari penjara itu, berarti hukuman itu sudah dibayar lunas. Karena hukumannya nggak bisa dihapuskan, hukumannya harus dilakukan. Jadi waktu dia keluar dari liang kubur, dia bangkit dari kematian, hukumannya sudah lunas. Itu maksudnya. Ya, oke. Beban rasa bersalah yang sangat besar yang mengganggu kita semua telah hilang, ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa saya taruh di sini ayat ini di sini? Bapak Ibu kalau lihat kata bilur-bilur di sini, ini dalam bahasa Yunaninya bukan bilur-bilur, tetapi hanya satu bilur. Bahasa Yunani itu sangat presisi. Ya. Jadi ini sebenarnya singular bukan plural. Saya udah pernah bagikan di sini. Kenapa dikatakan begitu? Karena sebentar kita akan ambil perjamuan kudus. Ya, ingat bahwa bilur, bukan bilur-bilur. Ya, di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kita yang pertama tuh, dulu saya pernah dikasih tahu oleh teman-teman di lembaga Alkitab ada sekitar 1.500 kata yang kurang tepat. Sekarang makanya ada TB2. Ya, masih juga harus diperbaikin lagi secara berkala. Bilur yang ada di sini itu bahasa aslinya hanya bilur. Itu berarti tubuhnya dia tidak tersisa daging. Kalau bilur-bilur itu berarti sayatan, di tengah-tengahnya masih ada daging yang sisa. Itu dikatakan bilur-bilur. Nah, tapi ketika dikatakan bilur itu berarti tubuhnya di bagian belakang hancur total. Gak ada sisa dagingnya. Itu pengorbanan yang diberikan untuk kita sebagai Raja Damai. Terus kita masih mau hidup dalam dosa. Terus kita masih mau sengaja hidup dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang sama sekali gak menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau kita udah terima yang terbaik itu, kita makin hati-hati hidup kita. Harusnya kan begitu ya. Seterusnya, we are no longer enemies, but beloved children. Ya, di 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini adalah proses glorifikasi. Nanti ketika kita melihat dia, tubuh kita digantikan yang tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya akan terjadi dalam hidup kita. Peace with God means consciousness are cleared. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau kita makin mengerti ini, hati nurani kita akan dibersihkan, kita makin mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, selanjutnya. Ini proses yang kita alami sekarang ini, saya nggak akan lama-lama di sini. Ya. Proses pengudusan itu terjadi ketika kita sudah terima Yesus, setiap hari sekarang kita dikuduskan. Karena gini, waktu saya terima Yesus sebagai juru selamat, waktu Bapak Ibu terima Yesus, semua kebiasaan buruk yang dulu belum tentu langsung hilang. Itu proses. Sampah-sampah dunia di-detox. Nah, gimana detoxnya saya udah katakan tadi, hanya bisa lewat firman Tuhan. Gak bisa lewat yang lain, karena itu makanan yang paling sehat. Makanan menentukan kondisi tubuh kita. Makanan buat roh dan jiwa menentukan kondisi roh dan jiwa kita. Ya. Selanjutnya, pengudusan posisi dan pengudusan progresif. Saya cuma mau kasih tahu ini kepada kita. Setiap hari kita dikuduskan, betul. Secara posisi kita langsung dikuduskan. Secara posisi, anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah ada di Roma 8 ayat 17. Dan Efesus 1 ayat 4-5 dengan jelas mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Pengudusan progresif,
Ini berkala, Roma 12 ayat 1 dan 2, pembaharuan budi, itu yang seringkali kita bahas di tempat ini. Jadi secara posisi saya sudah jadi anak, tetapi secara progresif pengudusan itu tiap hari saya dikuduskan nama dia. Perubahan karakter, sekolah kehidupan. Dan jangan pernah lupa, badai kehidupan adalah salah satu sekolah kehidupan. Jangan keluar dari badainya, berarti kita keluar dari kelasnya. Jadi kalau ada badai, ingat dia jalan sama kita, dia ada di perahu kehidupan kita. Hadapi sama dia, karena ada sesuatu pelajaran pasti dia mau ajarkan kepada kita. Jangan bolos, jangan kabur, jangan selesaikan badainya, biarkan sampai selesai. Itu adalah progressive sanctification. Kita dikuduskan dengan belajar sekolah kehidupan. Lagi lewatin masalah, hadapi aja sama dia. Nanti ada pelajaran yang kita akan belajar di situ. Dan ingat, jawaban doa itu menjadi percuma kalau selama menunggu jawaban doa, hidup kita nggak diubahkan Tuhan. Itu artinya progressive sanctification. Percuma kita akhirnya nggak ngalamin sekolah kehidupan, kita nggak ngalamin pengudusan, kita nggak mengalami yang namanya pembaharuan budi, kalau kitanya senantiasa bersungut-sungut dan cuman kita kejar jawaban doa. Makanya saya pernah katakan di tempat ini, orang agama Kristen kejar jawaban doa, karena agamawi. Orang Kristen pengikut Yesus mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa.